anak-anak semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Vidyanita Channel. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Tahukah kalian apa itu makhluk hidup? Dan siapa saja yang disebut makhluk hidup? Nah, makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu, tetapi sebagian besar memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, tahukah anak-anak semua apa saja ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan setelah menonton video ini, anak-anak semua yang pertama dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, dapat mengetahui contoh dari ciri-ciri makhluk hidup dengan baik. Nah, anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6, yaitu yang pertama, bergerak, yang kedua, bernapas, yang ketiga, tumbuh, yang keempat, berkembang biak, yang kelima, makan, dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, yuk kita bahas satu persatu ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, manusia dapat berjalan menggunakan kaki. Kemudian ikan dapat bergerak ketika berenang menggunakan sirip. Kemudian cicak dapat bergerak merayap pada dinding. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga dapat bergerak, tetapi geraknya berbeda dengan manusia ataupun hewan. Gerak tumbuhan adalah gerak semu. Maksudnya, tumbuhan dapat bergerak, tetapi tidak dapat berpindah tempat. Gerak pada tumbuhan dapat terjadi setelah tumbuhan tersebut mendapat stimulus atau rangsangan. Dalam hal ini bisa berupa air, cahaya, gravitasi bumi, bahan kimia, dan lain-lain. Yang kedua adalah bernapas. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernafasan makhluk hidup ini berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Serangga bernafas dengan trakea. Dan tumbuhan bernafas dengan stomata atau mulut daun. Yang ketiga adalah tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, contohnya, manusia ketika bayi, tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan, mereka juga mengalami pertumbuhan. Yang keempat adalah berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak, namun cara perkembangbiakannya berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada pula yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, anak-anak, apakah tumbuhan juga berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur? Jawabannya tentu saja tidak.
Nah, ini akan kita bahas di subtema berikutnya ya. Nah, sekarang kita lanjut di ciri-ciri nomor 5, yaitu makan. Nah, setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Contohnya saja seperti manusia. Manusia ini memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk dijadikan makanan. Contohnya seperti kambing dan sapi. Nah, anak-anak, tumbuhan juga memerlukan makanan, tetapi berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan memerlukan makanan khusus karena tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri. Proses pemasakan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan yang diperlukan tumbuhan untuk membuat makanan yaitu zat hijau daun, cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Kemudian, ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, dengan cepat kita akan menutup mata, seperti pada gambar ini. Kemudian, tumbuhan putri malu, daunnya akan menutup jika kita menyentuhnya. Kemudian, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Hewan landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu, dan sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, perbedaannya hanya terdapat pada caranya saja. Nah, sekarang yuk anak-anak semua berlatih untuk mengerjakan soal berikut ini. Nomor 1, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kalian ketahui dari video ini? Kemudian yang kedua, tuliskan masing-masing 3 contoh makhluk hidup ketika A. bergerak, B. bernafas, C. berkembang biak. Jadi masing-masing ditulis 3 contoh ya anak-anak. Yang A, misal bergerak, itu manusia bergerak dengan apa? Kemudian hewan, kemudian tumbuhan. Begitu pula dengan yang B dan C. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar ya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.